akan melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan tidak jauh berbeda dengan sel hewan. Sel tumbuhan mempunyai beberapa organel sel yang beberapa organel itu sama dengan sel hewan, baik bentuknya maupun fungsinya. Nah, ini merupakan sel tumbuhan. Sel tumbuhan gambarnya seperti ini. Kalau kemarin sel hewan gambarnya agak memanjang begitu. Nah, organel-organel sel atau bagian-bagian dari sel tumbuhan ini, kalau kita lihat antara lain ada nukleus atau intinya ini, di mana fungsi inti itu mengkoordinir semua kegiatan sel. Ini. Kemudian ada retikulum endoplasma yang berlipat-lipat ini, yang lipat-lipat menghubungkan antara sitoplasma dengan endoplasma. Ya, ini yang berlipat-lipat atau berlekuk-lekuk ini RE atau retikulum endoplasma. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini menempel retikulum endoplasma, ini fungsinya untuk sintesa protein. Jadi pembuatan protein itu di sini, di dalam retikulum endoplasma, tepatnya di ribosom. Makanya menempel ini, keluar masuk ke inti. Kemudian ada lisosom, sintesa enzim. Kemudian mitokondria, ya gambarnya seperti sisir atau seperti spiral ini. Mitokondria, fungsinya untuk sintesa, ini untuk respirasi. Mitokondria itu untuk respirasi. Respirasi itu menghasilkan energi. Ini energi diperoleh dari hasil pada mitokondria, dari respirasi sel ini. Karena setiap sel itu hidup, maka sel perlu makanan. Makanan di mana diproduksi? Makanan diproduksi dari ribosom. Karena hidup, maka juga perlu respirasi atau bernapas. Bernapas menghasilkan energi. Di mana? Di mitokondria. Kemudian ada membran. Ini membran yang dalam, membran sel ini. Kemudian yang luar ini adalah dinding sel. Dindingnya kaku ini. Sel tumbuhan itu dindingnya kaku. Ya, dindingnya kaku. Kemudian banyak sekali vakola-vakola. Ini vakola. Ini vakola-vakolanya. Ya, ada vakola. Di dalam vakola itu terdapat adanya klorofil berupa plastida, zat warna. Zat warna itu ada yang hijau, ada yang merah, ya, ada yang kekuning-kuningan. Ini, ya, plastida. Nah, maka dari itu ada sedikit perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan ini. Apa bedanya? Coba perhatikan. Pada sel hewan yang sudah kita bahas tadi dan kemarin, sel hewan, dinding sel pada sel hewan tidak ada, tetapi sel hewan ini dimiliki oleh sel tumbuhan. Maaf, dinding sel khusus yang ada pada sel tumbuhan. Sel hewan tidak ada dinding sel. Ya. Kemudian vakola. Vakola. Sel hewan tidak ada vakola. Pada sel tumbuhan ada vakola. Kemudian sentrosoma. Sentrosoma itu ada pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada. Kemudian kloroplas atau plastida pada sel hewan tidak ada, pada sel tumbuhan ada. Dimiliki. Yang lain sama. Inti ada. Kemudian mitokondria ada, ribosoma ada. Ya, yang lain-lain ada. Ini perbedaannya antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Oke, kita lanjut. Sel itu melakukan kegiatan, ya, berupa transport pada sel. Karena sel itu sangat kecil, ukurannya sangat kecil, kegiatannya dilakukan oleh organel yang sangat kecil atau bagian dari sel yang sangat kecil. Sel melakukan transport pasif. Transport pasif itu artinya tidak perlu energi. Melakukan kegiatan pindahnya suatu molekul zat ke zat yang lain tidak memerlukan energi. Ini disebut dengan transport pasif. Contohnya difusi dan osmosis. Apa itu difusi? Difusi itu perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Contohnya seperti ini. Kalau ini ada air, saya kasih tinta. Nah ini. Maka otomatis tinta ini pindah ke air. Tinta masuk ke dalam air ini, kemudian airnya akan menjadi hitam. Nah ini.
Ya, ini perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi, ini konsentrasi zat dari tinggi ke rendah disebut dengan difusi. Kemudian yang kedua, masih pada transport pasif atau tidak memerlukan energi dari rendah ke tinggi. Dibalik, dari rendah ke tinggi disebut osmosis. Jadi kebalikannya, kalau dari tinggi turun ke rendah disebut dengan difusi, tetapi kalau dari rendah ke tinggi disebut dengan osmosis. Ya. Kemudian yang kedua, transport aktif. Transport aktif itu perpindahan molekul zat yang memerlukan energi. Ini perlu energi. Apa itu contohnya? Contohnya perpindahan misalnya masuknya natrium klorida ke dalam dinding sel. Dinding sel, misalnya ini sel, kemudian ini ada NaCl. NaCl ini masuk ke dalam dinding sel ini, menembus dinding sel, ini perlu energi. Ya, perlu energi atau perlu tenaga. Hal seperti ini disebut dengan transport pasif. Ya, oke. Ada pertanyaan yang harus dijawab, ditulis di buku catatan. Yang pertama, satu, bagaimana sel membuat makanan? Sel membuat makanan. Yang kedua, jelaskan perpindahan molekul pada sel, baik secara aktif maupun secara pasif. Yang ketiga, bagaimana sel melakukan respirasi dan apa hasil dari respirasi sel. Oke, jangan lupa dikerjakan, tulis namanya di buku catatan, sewaktu-waktu dikirim ke Pak Guru. Terima kasih.